Halo boy, selamat datang di channel kami, Bos ID. Channel yang akan membahas tentang berbagai informasi teknologi IT, komputer, dan gadget lainnya. Mulai dari perkembangan, perbandingan gadget, sampai dengan tutorial-tutorial penggunaan gadget yang semoga bisa bermanfaat buat boy semua. Oke boy, kemarin kita sudah menginstal Windows 10 dan mencoba satu game. Sebelum kita bandingkan dengan PC lain, langkah lebih baik jika kita tes lagi dengan game lain. Mungkin cukup dengan 2 game, yakni yang lagi booming, yakni PUBG ya. Kita coba PUBG saja. Dan mungkin nanti bisa kita tes juga dengan GTA 5. Bagaimana kinerjanya kita lihat berikut ini. Tapi sebelum kita tes, kita cek dulu berapa suhunya. Belum kita mainkan ya, kita bisa lihat di aplikasi HW Info. Nah, ini begini ya. Coba kita lihat suhunya. Untuk prosesornya, suhunya sekitar 31 ya, 31. Motherboardnya sekitar 34 rata-ratanya, sedangkan untuk SSD-nya terbaca 40 derajat Celcius, untuk HDD-nya 30 ya. Nah, sedangkan untuk GPU-nya terbaca sekitar rata-rata 28,5 derajat Celcius. Nah, bagaimana suhu dan FPS PC ini ketika dimainkan dengan PUBG Lite dan juga GTA 5? Kita lihat berikut ini. Oke baik, untuk awal bisa kita lihat ya di sebelah kiri atas ini untuk grafiknya. Untuk GPU temperaturnya sekitar 34 derajat Celcius, sedangkan penggunaannya sekitar 88 sampai 100% ya. Jadi ketika kita main game ini, VGA onboardnya ini benar-benar bekerja maksimal ya, 100%. Sedangkan memorinya sekitar 1 GB ya, 1000 MB. Nah, RAM-nya terpakai sekitar 4000-an, 3800 sampai 4000-an, sekitar 4 GB ya. Padahal kita ada 8 GB, berarti kan terpakai setengahnya. Untuk CPU-nya sendiri tidak banyak terpakai ya, boy. Untuk awal-awalnya hanya kisaran 19 sampai 21. Sedangkan untuk suhunya ini sekitar 28 sampai 36. Rata-ratanya 31. Sedangkan FPS-nya sekitar 30 sampai 40. Ini cukup bagus ya boy untuk onboard. Ya, kita setting. Ini kan tadi setting high ya. Nah, coba kita rubah ke setting very low aja. Jadi kita ekstrim langsung ke very low. Apakah dia berubah? Nah, tentu dia berubah ya boy. Untuk FPS-nya dari 40 menjadi 60 FPS. Langsung berubah ya boy. Kalau kita coba ke low, nah, dia pasti akan turun, tapi nggak banyak sih, sekitar 55 sampai 60 ya masian ya. Jadi kita coba ke medium, nah dia pasti akan turun. Kisaran FPS-nya sekitar 58, sedangkan untuk yang lainnya masih sama ya boy. Kita kembali ke high. Nah, high FPS-nya sekitar 40. Kalau ultra, gimana kalau ultra? Nah, ultra masih sekitar 30 ya boy. 30 ini berarti kan masih angka yang cukup bagus ya boy. Untuk VGA onboard ini cukup bagus. Kalau menurut kami FPS kisaran 30 ini cukup bagus ya boy, dengan setting ultra, overall ultra. Oke, bagaimana ketika kita main? Kita coba satu-satu ya boy. Untuk very low, karena tadi low-nya dengan very low perbandingannya tidak seberapa signifikan, akhirnya kita coba very low, medium, sama high dan ultra. Bagaimana kinerja dari semuanya kita lihat berikut ini. Ini untuk setting very low. Ketika kita main game
masih kisaran 60 fps ya boy, sedangkan yang lainnya tidak berubah cukup signifikan. Ini untuk settingan medium ya boy, kisaran 54 sampai 57 fps nya, sedangkan untuk lainnya tidak seberapa perbedaannya sih, cuman untuk CPU nya dia semakin bekerja ya, semakin hampir 50%. Ini untuk high-nya kisaran 39 sampai 41 ya boy. Coba kita rubah langsung ke ultra ya. Nah ini masih sama ya sama tadi ya. No. Untuk ultra fps kisaran 31 sampai 35 ya boy. Sedangkan yang lainnya masih sama. Dan AMD Athlon 200G ini dengan GPU onboard ya boy, kita untuk settingan medium ini udah cukup bagus untuk main PUBG Lite ya, sekitar 40 sampai 50. Sedangkan jika boy semua kepingin FPS sampai 60 bisa pakai settingan low atau very low. Wah, adalah. Nah. Untuk GTA 5 masih kisaran 31 fps ya boy, sedangkan yang lainnya masih sama, tapi untuk RAM-nya ini tidak cukup banyak ya daripada PUBG Lite. RAM-nya hanya tergunakan sekitar 3500 MB ya, tidak sampai 4 GB. Memorinya juga sedikit, hanya 400-an. GPU-nya pun juga tidak signifikan penggunaannya, beda dengan PUBG Lite tadi. Di sini justru untuk CPU-nya lebih besar ya, penggunaan CPU-nya justru lebih besar. Tapi bagaimana ketika kita main, kita lihat berikut ini. Oke boy, ini untuk settingan high semua. Kita lihat ketika sudah main berapa kira-kira FPS-nya. Untuk settingan high FPS-nya sekitar 23 sampai 30 ya ini. 27, 28, 30 lah ya. Nah ini untuk settingan normal ya. Oke, untuk settingan normal kira-kira berapa? Kita lihat. Dia lebih naik ya, sekitar 35 sampai 37. Bisa sampai mencapai 40 juga ini. Damn, this motherfucker got robo roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Right up here, homie. I'm about to go nice and. They answered the wrong call. Nah, jadi untuk GTA 5 ini boy bisa menyesuaikan aja settingannya gimana. Nah, ini bisa dipilih aja, ini normal atau very high atau high. Yang penting jangan sampai melebihi video memori di atas 2 GB. Nah, karena dia tidak bisa disetting, bisa di customize sendiri ya nanti ya. Tapi kisaran dengan AMD Athlon 200G ini dengan VGA onboard ini kita bisa mendapatkan FPS di GTA 5 ini kisaran 25 ya sampai 30 bahkan.
bahkan tadi 40 ya untuk yang normal. Oke boy, mungkin cukup untuk video tes game kali ini. Kalian sudah tahu kan bagaimana performa VGA onboard dari AMD Athlon 200 GE ini. Dengan harga murah, kalian bisa mendapatkan kualitas bermain game yang cukup bagus. Lalu bagaimana performa bermain game dari prosesor rivalnya? Next video, kita akan coba merakit PC Intel Pentium. Bagaimana performanya? Apakah bisa mengalahkan rakitan AMD ini? Tunggu video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like, komen, share, dan subscribe channel kami untuk membantu kami membangun channel ini ke depan. Jangan lupa juga tekan tanda lonceng agar boys kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari kami lainnya.